Hai YouTubers, kisah tentang anak manusia yang dibesarkan oleh hewan di alam liar mungkin terdengar terlalu mengada-ngada. Namun hal tersebut ternyata benar-benar terjadi di dunia nyata pada beberapa anak. Menurut beberapa penelitian, sebagian besar dari hewan liar tersebut ternyata memiliki naluri untuk merawat dan melindungi anak-anak manusia. Hal ini mereka lakukan karena para hewan liar tersebut melihat anak manusia sebagai anaknya sendiri, sehingga mereka melindungi dan merawat anak tersebut. Selain itu, anak-anak manusia yang dibesarkan oleh para hewan liar juga terbiasa hidup layaknya hewan yang merawat mereka, dan saat melihat manusia, mereka malah merasa asing. Namun sebagian dari anak-anak tersebut berhasil hidup normal dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Dan berikut adalah daftar anak manusia yang berhasil dibesarkan oleh hewan. Oksana Malaya. Di tahun 1991, seorang anak perempuan bernama Oksana Malaya yang berasal dari Ukraina ditemukan hidup dengan sekumpulan anjing di wilayah Canal. Pada saat berusia 8 tahun, Oksana mengaku pernah tinggal bersama sekumpulan anjing selama 6 tahun lamanya. Kisah sedihnya tersebut berawal ketika kedua orang tuanya yang merupakan pecandu alkohol menelantarkan Oksana yang masih balita di luar rumah. Berada di luar rumah membuat Oksana kecil merasa kedinginan dan ia pun merangkak ke kandang peternakan mencari kehangatan. Meringkuk bersama dengan sekumpulan anjing. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang mungkin menyelamatkan hidupnya hingga sekarang. Sejak tinggal bersama dengan anjing tersebut, ia terus berjalan dengan cara merangkak. Kemudian ia seringkali mengeluarkan lidah dan memamerkan giginya. Karena tidak memiliki interaksi dengan manusia sama sekali, Oksana hanya tahu kata-kata iya dan tidak. Ivan Mizhukov. Seorang anak bernama Ivan Mizhukov yang berusia 4 tahun diketahui hidup dengan sekumpulan anjing liar di jalanan Moskow. Ada yang mengatakan bahwa ia lari dari rumah karena ayahnya seorang pecandu alkohol yang kerap bertingkah kasar kepadanya. Apapun masalahnya, ia mulai berkeliaran di jalanan Moskow untuk mencari makanan dan tempat tinggal. Setelah beberapa waktu, akhirnya ia bertemu dengan kawanan anjing liar dan berteman dengan mereka. Pada siang hari, ia memohon kepada orang lain yang berada di jalanan sekitar dan membawa makanan tersebut kembali untuk berbagi dengan kawanan anjing yang hidup bersamanya. Anjing-anjing itu menjadi perlindungannya dan terus menjaganya dari orang asing. Mereka bahkan melindunginya dari aparat yang sedang mencari anak tersebut, sehingga Ivan bisa menyelinap pergi dengan aman. Diketahui bahwa ia menjalani hidup yang luar biasa selama 2 tahun dan melewati 2 musim dingin di Moskow bersama sekumpulan anjing jalanan tersebut. Ketika pihak berwenang menemukannya, Ivan dalam kondisi kacau dan kotor dengan rambut gondrong serta berkutu. Selain itu, ia juga bersikap kasar dan mengeram serta tidak mempercayai orang lain sekaligus memiliki kosakata yang sangat terbatas. Marcos Rodriguez Pantoja. Seorang pria bernama Marcos Rodriguez Pantoja adalah orang yang tinggal dan hidup selama 11 tahun bersama sekumpulan serigala di alam liar. Dirinya melakukan hal tersebut karena sewaktu kecil ia sering dianiaya oleh ibu tirinya dan dijual kepada seorang pengembala kambing. Akan tetapi sang gembala meninggal dan Marcos memutuskan untuk kabur ke alam liar. Marcos yang sudah berusia 19 tahun berhasil ditemukan oleh otoritas tempat dan dibawa pulang secara paksa. Namun saat ingin dibawa, ia melolong, mencakar, dan menggigit para petugas seperti seekor serigala dan pihak polisi terpaksa membungkam mulutnya. Ternyata selama 11 tahun di alam liar, Marcos dirawat dan dilindungi oleh sekawanan serigala. Bukan hanya serigala, Marcos juga mengakui hewan lain seperti rusa dan ular juga adalah temannya. Akhirnya Marcos diajari bagaimana cara hidup layaknya manusia, dari cara berbicara, tata perilaku, cara berpakaian, hingga cara berjalan oleh para petugas tersebut. Saat ini Marcos sudah berusia 76 tahun dan telah membagikan kesaksian hidupnya dengan serigala. Bahkan kisah hidupnya juga sempat diangkat menjadi sebuah film berjudul Entre Lobos atau Di Antara Serigala. Natasha Mikhailova. Beberapa waktu yang lalu, para pekerja sosial di Siberia berhasil menemukan seorang gadis belia bernama Natasha Mikhailova yang ditelantarkan oleh orang tuanya bersama anjing dan kucing liar di rumahnya. Diketahui bahwa Natasha tinggal bersama ayah, ibu, dan kerabat lainnya. Hanya saja orang tua Natasha tidak mengurusnya dengan benar dan menempatkan gadis tersebut bersama seekor anjing dan kucing liar di rumahnya. Para tetangga yang merasa khawatir akhirnya menghubungi pihak perlindungan anak Siberia
Dan salah satu polisi yang menjemput Natasha bernama Larissa Popova tidak tega melihat keberadaan bocah tersebut yang begitu kotor. Ketika dibawa ke pusat rehabilitasi anak, para relawan kaget dengan perilaku Natasha yang sering melompat ke arah mereka dan bermain layaknya seekor anjing. Selain itu, Natasha tidak hanya berjalan dengan dua kaki, melainkan dengan kedua tangannya. Saat mereka meninggalkannya sebentar, Natasha akan menggedor pintu dan menggonggong. Ia juga sering mendesis ketika bermain bersama dengan anak-anak seumurannya. Saat ditanya mengenai Natasha, Kepala Pusat Penelitian tersebut mengatakan bahwa Natasha tidak menderita keterbelakangan mental. Ia hanya kurang asupan sosial dengan sesama manusia dan lebih banyak bersama dengan anjing dan kucing. Sashati. Beberapa waktu yang lalu, para pekerja sosial Rusia di wilayah Rostov berhasil menemukan seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun di sebuah kandang kambing yang kotor dan dingin. Setelah dicari tahu tentang asal-usul anak tersebut, ternyata bocah itu bernama Sasha yang ditinggalkan oleh ibunya Marina. Untungnya, kambing-kambing dalam kandang tersebut tidak menganggapnya sebagai makanan. Justru Sasha terlihat senang bermain dan tidur bersama dengan kambing-kambing tersebut. Saat dibawa ke rumah sakit, para dokter mengatakan bahwa Sasha kekurangan nutrisi dan beratnya hanya sepertiga dari berat normal anak seusianya. Salah satu dokter yang menanganinya juga menceritakan bagaimana dampak Sasha setelah dirawat oleh kambing-kambing tersebut. Dirinya mengatakan bahwa Sasha menolak tidur di ranjang dan lebih memilih di kolong ranjang tersebut. Selain itu, lingkungan dingin dan kotor dalam kandang tersebut secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan otaknya. Bocah tersebut tidak dapat bicara layaknya manusia normal dan saat diberikan mainan, ia tidak bisa memainkannya. Marina Chapman. Beberapa waktu yang lalu, seorang wanita asal Inggris kelahiran Kolombia bernama Marina Chapman menceritakan bagaimana ia hidup dan diasuh oleh monyet Capuchin sejak berumur 5 tahun. Awalnya, ia diculik dan dilepaskan begitu saja di hutan belantara di wilayah Kolombia. Saat itulah ia bertemu dengan gerombolan monyet Capuchin yang kemudian mengasuhnya. Namun proses tersebut tidak serta-merta terjadi begitu saja pada wanita tersebut. Sebelumnya ia diacuhkan oleh para monyet dan hingga satu hari ia keracunan tamarinda dan diselamatkan oleh salah satu monyet Capuchin. Saat itulah para monyet mulai menerimanya dan mereka mengajarkan Chapman cara bertahan hidup dan berburu sehingga ia bisa tetap hidup di dalam hutan. Dalam bukunya, Chapman mengaku bahwa ia sudah kehilangan bahasa manusia dan lebih ingat bahasa monyet. Karena tidak dapat berbahasa manusia, Chapman melarikan diri dan menggelandang di jalanan sampai akhirnya menjadi bawahan sekelompok mafia. Saat berusia 14 tahun, seorang tetangga bernama Maruja juga menyelamatkan Chapman dari mafia tersebut dan mengirimnya ke wilayah Bogota dan diadopsi sebagai anak. Mowgli Boy Rumania. Di tahun 2002 yang lalu, seorang anak yang memiliki julukan Mowgli Boy asal Rumania berhasil bertemu kembali dengan ibu kandungnya yang bernama Lina Shaldarar. Hal tersebut terjadi setelah bertahun-tahun ia hidup dengan sekelompok binatang liar di hutan-hutan Transylvania. Saat itu, Tryon yang dijuluki Mowgli oleh staf rumah sakit karena mirip dengan karakter The Jungle Book, ditemukan oleh seorang gembala, nyaris mati, meringkuk di sebuah kotak kardus dan telanjang bulat. Saat ditemukan, ia sudah lupa bagaimana cara berbicara dengan orang lain. Dokter yang merawatnya mengatakan bahwa hampir mustahil baginya untuk bertahan sendiri di usia yang amat dini di tengah hutan yang gelap. Sehingga dokter tersebut menduga bahwa ia dirawat oleh anjing liar di hutan tersebut. Roshom Pengyang. Beberapa waktu yang lalu, seorang wanita asal Kamboja tiba-tiba muncul dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Dirinya terlihat lusuh, kotor, telanjang, dan merasa ketakutan ketika muncul dari hutan lebat yang ada di provinsi Ratanakiri di wilayah terpencil di timur laut Kamboja. Polisi setempat mengatakan bahwa wanita tersebut setengah manusia dan setengah binatang, serta tidak bisa berbicara bahasa yang dimengerti. Dirinya kemudian dikenal secara internasional sebagai Jungle Girl Kamboja dan diyakini sebagai Rokhom Pengyang yang menghilang ketika menjaga kerbau di tepi hutan 19 tahun yang lalu. Seorang pria Vietnam mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah putrinya yang menghilang dan dilaporkan mengalami gangguan mental. Dalam pernyataan tersebut, pria itu mampu menyediakan dokumentasi tentang wanita tersebut sebelum hilang dan tidak lama setelah itu pria tersebut berhasil membawanya kembali ke desa Vietnam. Belo.
Beberapa waktu yang lalu ada sebuah penyelamatan yang dilakukan petugas untuk menolong seorang anak Nigeria yang memiliki kondisi cacat dari alam liar. Setelah berhasil diselamatkan, anak tersebut ditempatkan dalam perawatan rumah spesialis anak dan salah satu staf perawat dari Tudun Mulkitori Home di Kano yang menamai anak tersebut sebagai Bello. Sebelum diselamatkan, para pemburu menemukan Bello bersama dengan keluarga simpanse di hutan Falgor, yaitu sebuah kawasan yang berjarak 150 km selatan dari Kano. Menurut beberapa laporan, Bello kemungkinan anak dari etnis Fulani yang sering melakukan perjalanan melalui wilayah tersebut. Kondisinya yang cacat mental dan fisik menjadi alasan orang tuanya meninggalkan Bello di dalam hutan, dan beruntung ada keluarga simpanse yang mengadopsinya. Dina Sanishar. Di tahun 1867, para pemburu berhasil menyelamatkan seorang anak dari dalam hutan Bulandashire yang berada di wilayah India. Pemburu melihat anak itu menyusul kawanan serigala ke sebuah gua dan berjalan seperti seekor serigala. Saat itu, para pemburu berhasil membunuh serigala dan menemukan anak laki-laki tersebut sedang tidur di dalam gua. Pada saat penyelamatan, diperkirakan anak tersebut berusia sekitar 6 tahun dan segera dibawa di sebuah panti asuhan di wilayah Sekandra. Diketahui bahwa bocah tersebut memiliki kebiasaan menggerogoti tulang untuk mempertajam giginya. Selain itu, anak yang diberi nama Dina ini juga menolak untuk menggunakan pakaian, bahkan merobek apapun yang menempel di kulitnya. Perilakunya tersebut tidak mengalami banyak perubahan selama 20 tahun sebelum kematiannya. Dirinya memang sudah berhasil berjalan tegak dan makan menggunakan piring, namun masih tidak pernah bisa berbicara dengan benar.